Ini namanya personal ini untuk personal kalau ini juga bukan hanya di laut, mau di pesawat terbang takut pesawat jatuh kalau sempat nyalain ya. Ini Kemudian apa, ini PLP. Jadi gunanya nih ketika nanti kita tekan nih on kan ini, kita di sini akan sinyal muncul beacon, namanya beacon, sinyal marah bahaya. Nanti kita detek. Nah, nanti di Basarnas itu ada namanya LUT, locator unit transmitter. Jadi itu nanti menangkap sinyal dari sini nangkap. Walaupun itu tidak ada sinyal, mau di hutan seluruh dunia itu bisa dapat. Nanti kalau ini nyala, responnya sampai bunyi sampai ke India, Australia. Iya, kalau itu bunyi semua dengar. Nanti langsung diredus ke kantor SAR masing-masing atau di Balikpapan. Kejadian di SAR Makassar ya, kena dapat Balikpapan, Makassar gitu. Di Samarinda Balikpapan. Nanti kalau udah di Jakarta ya Tanjung Priok Jakarta gitu kan. Di Aceh, Sabang Aceh seperti itu. Jadi seperti itu terus ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lintas Balikpapan Channel. Tentunya kita akan membahas konten-konten yang edukatif, inspiratif, informatif dan menginspirasi teman-teman semua ya. Bisa berbagai macam hal lah dengan narasumber-narasumber yang tentunya mungkin yang lagi viral ataupun yang dapat memberikan edukasi kepada teman-teman semua yang nonton ya. Nah, seperti yang ada di sebelah saya nih, guest star kita kali ini. Susah ngundang beliau karena kesibukannya luar biasa, apalagi kalau ada bencana. Wah, sudah nggak bisa dihubungin sudah beliau ini. Istimewa. Ya, saya manggilnya Bang Okta biasanya ya Bang ya. Iya, nama lengkap Bang? Oktavianto. Cuman itu doang? Itu aja. Iya, itu aja. Itu doang, Oktavianto. Nggak pakai apa-apa lagi. Nggak pakai apa? Nggak pakai. Udah itu cukup lah. Oktavianto, Bang Okta saya manggilnya. Dia sebutannya apa sih Bang sekarang kantor? Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas 8 atau Basarnas Kaltim. Tapi bisa disebut tetap boleh, Basarnas? nggak masalah. Bukan apa singkatnya kalau kantor pencarian ya, pertolongan dan KPP Balikpapan. KPP Balikpapan. Itu kan bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita kan masih karena ada Undang 29 Pembaruan kita harus nasionalisasi, kita gunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau dulu kita gunakan yang terkenal, kita Basarnas. Untuk wilayah Kaltim. Wilayah Kaltim atau Balikpapan? Kaltim dari Berau sampai Morokoman, Grogot, Pasir terus wilayah kita kerja. Utara Kaltim. Utara sudah ada sejak sendiri? 2 Februari udah pisah sih di kantor SAR Tarakan. Oke. Nah, Bang Okta ya. Dia sebagai kepala seksi operasi Basarnas. Biasanya kalau teman-teman ada kejadian mungkin orang tenggelam, anak hanyut hilang dan lain sebagainya, biasanya beliau pasti ada di lapangan untuk melakukan operasi atau mengarahkan teman-temannya untuk melakukan pencarian gitu Bang ya. Iya, betul. Nah, kalau saya sih sering ketemu beliau, kadang juga gimana Bang ada update ini bla bla bla. Wah, luar biasa lah Basarnas. Nah, tapi biar teman-teman tahu semua kan mungkin Bang ya, mungkin banyak sebagian orang juga belum tahu ya apa tupoksi atau perbedaan antara Basarnas dengan BPBD Bang. Oh iya. Biasanya kan ada teman-teman yang masih ya ini buat nambah edukasi aja. Apa sih bedanya Basarnas sama BPBD gitu? BPBD kan juga sama pencarian dan atau evakuasi, lebih kepada penanggulangan ya. Iya, siap. Nah, kalau Basarnas gimana Bang? Mau versi panjangnya 1 hari apa seminggu nih? Dipersingkat aja. Perpanjangnya nanti. Baik, singkatnya kalau Basarnas itu dasarnya hukumnya ada 2, Indonesia dan juga internasional. Yang pertama IMO itu untuk asosiasi pesawat sipil seluruh dunia, dan IMO Maritime Organization. Itu dasarnya pada tahun 1972 udah berdiri lah Basarnas. Waktu perjamannya di tahun 50 zaman Pak Soekarno. Oke. Kita berdiri pada tanggal 27 Februari ya. 27 Februari 1972. Seperti itu. 28 ya. 28 Februari 1972. Nah, perbedaannya kalau saya ini udah jelas tugasnya. Di situ kalau kita untuk Basarnas ini ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian pertolongan. Itu jelas kita ada 4 hal itu: mencari, mengevakuasi, menemukan, menolong korban dalam musibah kondisi operasi laka udara, laka kapal, kemudian KMM tuh kondisi membagian seperti orang tenggelam, orang mancing jatuh di sumur kena, atau penanganan khusus, kecelakaan khusus. Nah itu jelas ya. Jadi semua berhubungan dengan korban yang perlu treatment atau penanganan khusus di tempat tertentu, di hutan, di laut, bahkan di pegunungan, itu tugasnya Basarnas. Nah kalau BPBD itu ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ya tentang penanggulangan bencana. Berbeda seperti itu, klaster juga berbeda. Artinya gini Bang, kalau bisa saya simpulkan, Basarnas ketika ada kejadian
kalau BPBD bisa dibilang penanggulangan atau seperti apa, Bang? Ya, kalau kita otomatis kalau dari Basarnas sendiri kan waktu masih jelas nih, ketika ada kejadian laka kapal, laka udara, untuk penanganan khusus dan juga kondisi membaiknya Indonesia itu tugas kami menolong. Oke. Ya langsung kontak langsung dengan korbannya. Nah, kalau di Undang-Undang 4 itu kan tentang penanggulangan bencana. Tentu ke bencananya. Nah, bencana itu kan banyak bencana karena teknologi, kemudian bencana karena transportasi kan banyak luas karakternya. Nah, dalam penanganan bencana kami juga masuk dalam hal klaster SAR juga. Kami membantu kegiatan bencana juga. Tapi kalau untuk di luar itu kami sudah tupoksi kami yang handle semuanya. Oke gitu. Nah, kalau personil sendiri ada berapa saat ini, Pak? Luar biasa banyak sekali. Khususnya di iya. wilayah Kaltim kami sendiri. Sejak berpisah dari Tarakan sudah pisah. Sekarang kita tinggalnya 70 ini aja, 70 PNS ya. 70 pegawai negeri saja. 70. Jadi yang disebar ada di pos SAR Korte Timur itu 7 orang, kemudian Samarinda itu ada 6 orang dan sisanya 23 rescuernya di sini, sisanya dan dua kepala kantor, kasih op, dan segala macam dan administrasi. Oh gitu, Bang. Ini kan Kaltim kan luas ya. Luas sekali. Ketika anggap termasuk Selat Makassar kami handle. Masih handle juga. Masih semua. Dengan jumlah personil yang tadi PNS 70 dan sisanya berapa tadi ada 20-an iya, kan? Disebar di pos Kutim dan Unesa Samarinda. Itu gimana, Bang, ketika ada kejadian yang misalnya nih di pelosok-pelosok atau di daerah-daerah yang sulit terjangkau itu dengan jumlah personil yang ada untuk bisa kan Basarnas kan dituntut pas respon ya? Iya betul, respon time ya. Respon time-nya. Baik, kalau kami memang kan sudah diperkuat dengan undang-undang, kemudian kita ditujukan dengan anggaran juga dari APBN negara juga untuk kegiatan. Mau nggak mau, kurang nggak kurang kita laksanakan. Jauhnya dimanapun, selama itu wilayah Kaltim dan Selat Makassar kita pasti. Karena banyak kejadian rata-rata di kantor SAR lain, Mamuju maupun Tarakan kami juga yang turun karena mereka alatnya belum lengkap juga. Ya, jadi kami harus bantu. Nah, kalau alhamdulillah dalam undang-undang perangkat dalam undang-undang tersebut kita juga diperkuat juga untuk mengkodal ya, koordinasi ke pengendalian potensi. Siapa potensi SAR ini? Ya, ini teman-teman kita yang membantu kami di lapangan. Contohnya dari TNI, kemudian Polri, relawan yang sering militer seperti itu kita tolong. Minimal kita minta tolong bantuan informasi. Kedua, jika memang tidak ada anggota, kami minta personel dulu di awal sambil menunggu tim Basarnas datang. Nah, karena kalau kita menghargai Basarnas, cukup lama ngantar ke sananya kan. Jadi kita tolong bantuan telepon Pak Kapolseknya, Pak Dandimnya segala macam, Pak Polri udah tolong bantuannya, kita akan olah TKP, kita datang sambil menunggu kami datang, mereka akan tetap mengambil. Seperti itu. Bang, ini kan terkait dengan penyelamatan atau pencarian korban yang dilaporkan. Dari selama Abang mungkin di Basarnas, hal yang paling diingat atau berkesan tuh seperti apa sih? Misalnya contoh aja ketika menyelamatkan orang yang hanyut berminggu-minggu di laut dan ditemukan selamat gitu. Kan beberapa waktu lalu ada nelayan tuh ya. Jauh sampai sana ya. Iya. Itu gimana, Pak? Mungkin ada yang bisa berbagi pengalamannya. Saya baru bekerja sekitar 15 tahun ya. Lama, bukan baru. Ada yang lebih tua lagi, Mas. Ada yang lebih tua. 15 tahun tuh. 15 tahun. Lama banget. Jadi kalau yang menarik itu saya orang Kalimantan, lahir di Kalimantan. Jadi asli banget ya, orang Balikpapan. Saya tuh tugas pada 2019 saya masih Serdan 1 itu. Saya dinas ada musibah kejadian di Irau di Kota Bangun. Jadi itu tuh ada berapa korban, lupa, mungkin ada 14 berapa satu keluarga. Jadi di situ tuh ya percaya nggak percaya, jadi melihat khasana warga situ ataupun budaya situ luar biasa. Jadi kita tuh datang itu, saya lihat mata kepala itu, mereka tuh nggak perlu pakai teknik apapun udah bisa dapat mayatnya. Dan itu pun presisi tepat. Dulu tuh kaget saya tuh. Bener kayak gitu. Jadi kami cari, kita terakhir hanya dapat, kita berapa evakuasi 3 dari 14 itu hanya 3 evakuasi. Yang sisanya itu mereka dalam itu bisa gimana nyari kayak orang mancing. Beneran ya kan? Jadi kalau logika ya bener aja, kalau dia pakai mancing di bawah itu menggunakan duri salak, dia menggunakan batang salak kalau nyantem, enggak pas bener. Cuma kita waktu lucunya itu nggak boleh dokumentasi. Ya dilarang, itu lengkap sih, ada kami, ada Wasan, ada Brimob, macam itu lengkap, itu saksi. Tapi itu yang paling berkesan ya? Sampai sekarang itu tidak ada tempat lain. Setelah itu daerah mana itu? Daerah di Kota Bangun waktu itu kejadian. Tahun 2009-2008 kalau salah ya. Kota Bangun tuh Kalimantan. Ini Kalimantan Kota Kukar. Kukar ya. Kota masih daerah Tenggarong. Agak kesan lagi sekitar 3 jam dari Tenggarong. Nah, Bang, kalau kita apalagi habit atau orang-orang zaman dulu biasanya ketika ada musibah atau mungkin orang hilang, pernah nggak sih ditemukan ada orang-orang yang melakukan pencarian dengan cara-cara yang di luar prosedural. Misalnya ada bau-bau mistiknya. Biasanya kan dukun dari sana sini, tiba-tiba
tetap juga nggak temu. Ya kita juga sebagai pelayan dari negara kan, kita kan negara kan biasanya hadir negara untuk pelayanan SAR. Ya, ada pun hal seperti itu kita tidak larang. Yang penting selama tidak mengganggu kegiatan operasi dan sifatnya tidak izin dengan kami. Itu banyak Pak. Waktu kejadian tahun 2018 itu kejadian juga di TK tenggelam, ada 13 orang di daerah Sebatik, desa Payung itu. Itu juga mereka juga menggunakan gitu juga. Ada apa juga. itu? Itu ya banyak tepung. Kalau di Kutai itu kan tepung tawar gitu kan. Supaya kembali gitu. Ya gitu ya, tapi ya kami biarkan aja gitu. Tapi tetap juga kita cari-cari juga lebih juga sampai 3 hari sampai seminggu juga. Tapi yang kalau kadang-kadang kami tuh harus menghormati kebudayaan di setempat. Nggak mungkin kita ribut-ribut orang yang membantu juga toh juga yang penting jangan ganggu kita gitu. Tapi pernah nggak Bang ketika melakukan operasi pencarian orang yang hilang sekian lama gitu, 1 sampai berapa hari gitu, terus setelah dilakukan akhirnya berbuah hasil dan dia selamat gitu. Kalau diselamatkan, kalau seperti saya sih ketemu selamat tapi dia nggak ketahuan dia hilang. Jadi gini, dia itu hilang di tempat lain, tapi ketemu sini laporan baru kita evakuasi itu ada, sering. Termasuk kemarin tuh yang 6 nelayan yang 7 dari Muara Bera menuju ke Manado itu kan 3 hari 2 malam dia ngapung-ngapung ketemu kapal MV Sagara Sakti itu. Itu sama gitu. Kemudian juga sampai korban sampai kemarin juga sampai daerah Palu. Itu kan sampai itu arusnya kan tuh luar biasa ya. Sampai sekitar 280 nautical mile atau sekitar 600 km dari Makassar sampai ketemu sana. Kan itu saya luar narana. Tapi kalau ketemu rata-rata kejadian tahu dia lapor dia kalau kita nemukan tuh ada seperti itu misalnya. Gitu ya? Ada. Terus juga ada yang sering kita evakuasi yang selamat itu memang ketika beda ya kalau kita menolong korban yang telah meninggal dunia dengan yang selamat tuh mungkin lebih puas itu memang semua sama senang cuma lebih puas tuh kalau hidup. Jadi kalau moral anggota kami kalau itu tuh luar kayak udah terima gaji 16 juta udah puas banget ya karena itu udah rasa percaya diri itu udah meningkat. Berarti bisa diselamatkan seperti itu. Ada rasa terpuaskan sendiri ketika korban yang tadinya dilaporkan selamat gitu. Tujuan kita sih selamat harusnya seperti itu. Cuma kan dalam tempo ini kan ada buat prosedurnya ya. Nah, contohnya ada waktu, timingnya dia terima informasi. Kan itu nggak gampang tuh. Contoh kejadian cukup jauh dari kalau Balikpapan mungkin dari dalam hitungan menit tahu kita. Tapi kalau kita ngomongin daerah Tabang, di daerah Kukar, masuk daerah Muara Koman, masuk lagi ke daerah Pasir, daerah itu kan luar biasa. Gimana informasinya? Belum lagi nyari informasinya. Ya. Betul. Belum lagi kita pasti bener apa pas udah kesana udah pada ketemu korban. Itu sering terjadi seperti itu. Tapi itu harapan kami itu harapannya secepat mungkin informasi. Tapi selama perkembangan ini teknologi yang ada sekarang, ada media sosial luar biasa, teman-teman wartawan juga minta sebalik-balik keren loh ya. Yes. Kopi bang, aman. Nah itu sangat membantu. Jadi kalau kita udah biasanya kalau kami dulu sebelum ada zaman-zaman medsos ini, bayangkan nelpon dulu. Tahu tuh yang terdekat contohnya Pak Koramil, Pak Kapolsek. Ya dia pun akan mencari informasi dulu kan. Kalau enggak kita tengkel WD-nya, DM-nya apalagi IG resmi akun admin, telepon. Ya bang bener, wah go langsung cepet. Itu udah hitungan itu teknologinya sangat membantu kami ini. Membantu respon cepatnya. Jadi nggak usah lagi tanya lagi tetangganya, udah bener nih. Kata seperti itu. Tapi tetap harus prosedurnya Prekom Eskom itu harus kita cek. Nah, terus bang ini kan Basarnas kan udah makan asam garam lah ya kalau udah asam garam lalu bikin rujak. Nggak, maksudnya ketika melakukan evakuasi pastinya udah menjadi hal biasa ketemu dengan mayat, dengan berbagai kondisi ya. Iya. Itu kalau saya sih berpikir sebagai orang, waduh, ngelihat, pasti. aduh sudah ngeri. Itu apa yang dirasakan kalau dari abang sendiri? Kami kan masuk dari Basarnas ini kan tes CPNS, PNS kemudian kita di Bleng kan, dulu saya sampai 3 bulan, ada 6 bulan, sekarang itu sampai 1 tahun. Jadi udah dilatih betul-betul dari fisik, mentalnya segala macam sampai ke skill sampai dia bisa jadi aparatur yang baik untuk pelayanan dasarnya. Nah, tips juga orang awam ketika menemukan satu. Jadi nggak usah dilihat dulu korbannya. Kalau saya udah coba gitu ya, kalau memang dapat mundur aja lah. Nah, kalau kita pun biasanya kalau saya kan orangnya beda-beda. Ada ya orangnya nggak mau lihat tapi dia bisa ngangkat. Ada yang dia memang kuat, ada dia kuat, memang cuek aja. Ada juga yang orang kayak saya ini. Saya kalau dalam lihat dia tuh saya berani. Cuma ketika angkat kan tekstur kan tuh udah kita udah. Apalagi korban itu sudah 7 hari sampai
Iya. Berhari itu kan sudah 3 tahun pun tinggal pulang apa Iya, kadang kan ngelentek ya bahasanya apa ngelentek. Iya. Jatuh-jatuh. Ih, Lederan apa itu ya. Nah, yang penting jangan dilawan. Ketika bau itu jangan dilawan. Jadi bukan saya suruh itu enggak ya. Jadi kita napas panjang 1 kali, buang 2 kali. Sampah lah kalau waktu kita membuang sampah. Sama lah kita dalam WC atau kita apa ya lagi itu kan awalnya kan bau tuh, lama-lama kita terbiasa. Sama orang-orang yang bekerja yang berhubungan dengan bisingnya luar biasa pun awalnya memang susah, tapi kalau udah terbiasa oke lihat temannya. Bisa. Paling ngeri apa? Mungkin yang paling tidak bisa dilupakan ngevakuasi jenazah atau korban apa? Oh iya. Aduh, susah sih kalau situ saya sedih tuh ya soalnya. Jadi apa itu? Pernah terjadi kecelakaan di daerah tahun 50. Saya masih baru tuh sekitar 2006. Itu ya jadi itu melibatkan beberapa kecelakaan ya. Di situ juga ada maaf ya gitu. Ada orang yang lagi hamil tuh. Ya sampai terbelah perutnya segala macam. Itu saya luar biasa. Iya, korban. Iya, itu kejadian atau di ada anak. Iya, bayi kan gitu ya. Karena itu yang sampai saya nggak bisa lupa gitu. Jadi ketika itu pas mau rencana itu pas mau dekat Lebaran itu. Iya. Karena kami kan tahu Lebaran tahun baru kan kita patroli nih. Dari beberapa pun kita sembunyi sama Rinda. Itu buat evakuasi udah meninggal memang. Nah, itu yang ya saya masuk 2004. CPNS 2005. Jadi ya masih baru banget tuh, masih 1 tahun. Udah begitu ya udah begini pengalaman saya itu udah sampai ya terbayang-bayang sih awalnya. Tapi ya nggak lama habis itu ya kita ini udah tugas kita ya. Berapa korban itu Bang waktu itu? Sudah kurang hafal, coba itu satu mobil ya. Satu mobil meninggal ya. semua. Kalian sih enggak, saya waktu evakuasi itu ketika evakuasi itu saya hanya berhasil evakuasi 1 tuh, yang 3 ini saya nggak tahu kan sudah dibawa ke rumah sakit. Yang ibu-ibu hamil itu kan masih di bawah karena di posisi jurang. Jadi itu kan kita harus turun dulu ke bawah. Jadi nggak bisa langsung kita angkat gitu kan, harus pelan-pelan. Saya pikir masih hidup waktu itu ya sudah tadi. Itu terbayang sampai tidur atau ya ingat lagi gara ada tanya tadi. Aduh, saya lupa tadi ditanya lagi tadi. Darah aja nggak kuat. Itu ada treatmentnya nggak sih Bang, misalnya anggap nih kalau orang anak baru gitu ya, misalnya anggota baru masuk supaya dia kuat melihat sosok mayat dengan berbagai kondisi, apa nih, apakah dia apa ya disuruh mungkin evakuasi dulu di awal? Jadi saya biasa doktrin nih ke anggota saya ya, doktrin kalau kamu nggak laksanakan orang lain yang akan laksanakan, kalau orang lain laksanakan berarti kita nggak dibutuhkan gitu aja. Kalau kita dibutuhkan ngapain kamu kerja di sini? Ngapain gitu? Iya benar. Mau nggak mau kalau kita terdesak terpaksa apapun itu pasti kita akan bisa laksanakan. Nggak ada yang nggak mungkin sih di dunia ini. Iya, kalau kita memang mau kan. Kalau gitu. Kalau dasarnya memang enggak sebenarnya. Semua orang udah semua sama, ketakutan ada. Cuma tinggal meminimalisir kan ataupun ini saking lancarnya nih. Karakternya beliau memang begitu. Kayak air. Nah itu kalau bisa dihilangkan ketakutan itu. Ya pasti itu. Itulah tipsnya. Tapi ya lo dibayar negara, Anda dibayar sama pemerintah. Harus laksanakan dong, nggak mau gitu. Nah, yang buat Abang apa sih alasannya mau terjun di Basarnas atau masuk ke dalam keanggotaan SAR? Kecelakaan. Maksudnya gimana? Pernah ngalamin? Bukan. Jadi saya itu tahun 2004 itu ada tes lowongan di kantor Apel dulu namanya. Oh, Apel. Ini masih random, belum penempatan Iya, ya? saya ikut tes 2005, saya nggak tahu. Tahu saya ikut sama teman saya, dikasih tahu itu ada alaman apa, kerja PNS. Nggak tahu saya gaji, saya tanya nggak tahu gaji berapa, gue langsung aja gitu. Kebetulan saya dulu ini anak-anak kayak agak mucil, jadi di kuliah saya di Unmul. Setahun cuti gak kemana, ngeband aja main. Terus saya musisi dulunya. Oh, musisi ya? Iya, saya main musik. Unmul. Di Unmul saya kan ekonomi, cuma saya hobinya dulu di UKM band. UKM gitu, jadi main band gitu macam ya itu. Nah, terus orang tua mungkin stres gini udah kamu jadi kerja aja. Ya udah saya kerja tahu rame di situ. Kalau rame yang motor tuh, ya. Motor sih masih motor standar dulu ya. Iya. Wah, rame apa nih, Pak? Ngomong kerjaan. Apa kerjaan apa yang saya tahu lah gitu. Di ini gedung di Snaker. Di Apel kawan dulu tuh. Kalau di Oktober sih nggak tuh pas hire saya itu saya daftar gitu. Saya daftar, saya masukin lah berkanya, cuma ini masukin. Udah lama 3 hari selesai, minggu depannya saya ikut tes di Benua Patra. Yang nggak tahu, alhamdulillah lulus peringkat 2. Kaget tuh ya. Dari 1.200 yang terima hanya 54 kalau nggak salah. Saya itu nyari
yang dapat sih nomor ya, kalau di rankingnya saya dapat nomor 2 di situ. Urutan 2. Iya, dari 1254 kalau nggak salah ya, saya lupa banget. Itu awalnya belum tahu kalau mau ditempatkan Nggak misalnya tahu. di SAR Nggak ngerti. atau memang 50 berapa tadi? Iya, jadi itu 50 sudah nyebar. Jadi gini, dulu Basarnas itu tahun 1972 sampai tanggal tahun 2014 itu kan kita ada tahun 1999. Itu masih nyatu dengan perhubungan. Dulu kita di perhubungan dulu ada perhubungan itu kan ada direktur udara, laut, darat, kereta api, postel, iya, ya kan iya. postel kan pisah itu Basarnas itu paling bawah dulu. Nah, udah pecah, ada undang-undang 29 pecah dari PP 36 tahun 2008 itu pecah, berdiri sendiri. Nah, dulu teman-teman saya udah pada Polres, ke Nunukan, ke Jawa, Surabaya, ke Sulawesi macam-macam. Jadi ya saya udah acak itu udah gabung-gabungan sudah. Nah, saya nggak tahu ternyata ada 7 orang itu termasuk saya tuh yang masuk di Basarnas. Dan saya pun bingung kantor itu di mana. Karena yang tes pun saya tanya, "Bu, kantor di mana?" Ada, cari di Spiken, Dek. Cari saya di Spiken enggak ketemu. Tahun berapa itu? Tahun 2004 itu. Saya keterima PNS pun saya bingung. Kerja apa? Tadi Spiken cari tanya itu yang dekat Pasundan. Oh, itu kantor ya, Bos. Terkenal kantor Pasundan daripada kantornya waktu itu. Ya waktu itu ya luar biasa. Jadi saya jalani ya ada juga kadang-kadang waktu itu timbul kecenderungan pengen berhenti kerja. Iya, itu gimana? Gajinya masih 347.000 waktu itu. Itu sudah PNS. Masih CPNS ya, PNS Masih CPNS. 700, kalau PNS 700.000. Kalau CPNS 347.000 karena 40%. Nanti iya segitu gaji saya itu. Terus tambah setahun, pas itu tahun 20 Februari 2005 saya naik jadi PNS 700.000 sekian. Gaji saya segitu. Kecil banget ya. Kecil banget tuh. Saya kalau ngajakin jalan-jalan temen ya habis juga itu. Habis dia. Habis kerjanya sebulan keringatan dihabisin. Ya, sempat pribadi itu timbullah kejenuhan, kok kerjanya apa gini kan bingung juga. Kerja yang lain gitu ya, kontraktor atau ya, apa. iya. Ya karena dulu basicnya ekonomi kan gitu. Ya sudah. Saya isilah dengan hal yang bermanfaat, saya kuliah, ambil S2 terus sampai S3 segala macam. Itu mengisi saya akhirnya apa? Sejak udah berubahlah Basarnas ini makin besar. Nah, alhamdulillah ternyata terbentuklah Basarnas itu udah makin semangat saya. Makin akhirnya sudah dapat ininya Dan kenal sama Mas ya. Riyadi makanya Iya, semangat. iya, saya kenal beliau di lapangan. Iya. Nah, Bang, kalau kita tadi Abang sempat nyinggung mengenai quick response ya. Yes. Quick response Respon kan juga time. respon time ya. Respon time kan juga didukung dengan peralatan-peralatan dari Basarnas sendiri ya. Kalau tadi Abang bilang di daerah lain misalnya seperti Makassar dan sebagainya mungkin masih beberapa ada alat yang kurang dan bisa di backup sama teman-teman di Balikpapan. Kalau di Balikpapan sendiri peralatannya apa aja sih yang biasanya dipakai untuk saya sih mau yang saya bingungkan tuh gini, ketika ada ini contoh ya, misalnya nih ada orang di laut mancing gitu ya, terus dia mengalami trouble di tengah laut yang nggak ada ininya, apalagi Sinyal, misalnya itu di malam hari nggak ada sinyal, itu HP-nya nggak, itu gimana dia mau ngelapor ke Basarnas? Sebenarnya kalau dari aturan pelayaran itu kan semua alut maupun pelayaran yang mancing kapal motor, kapal sepeda itu harusnya punya alat seperti ini ya, disiapkan seperti ini. Ini nama PLB ya. Harusnya ini seperti ini. Ini biasanya yang digunakan kapal-kapal besar komersil yang saya gunakan. Berarti yang kayak kecil-kecil. Ya itu ya gini ini namanya personal ini untuk personal. Kalau ini juga hanya di laut, mau di pesawat terbang takut pesawat jatuh kalau sempat nyalain ya. Kemudian ini PLB. Jadi gunanya nanti ketika nanti kita tekan nih on kan gini, kita di sini akan sinyal muncul beacon, namanya beacon, sinyal marah bahaya. Nanti kita detek. Nah, nanti di Basarnas itu ada namanya LUT, locator unit transmitter. Jadi itu nanti menangkap sinyal dari sini nangkap. Walaupun itu tidak ada sinyal, mau di hutan seluruh dunia itu bisa dapat. Nanti kalau ini nyala, responnya sampai bunyi sampai ke India, Australia. Iya, kalau itu bunyi semua dengar. Nanti langsung diredus ke kantor SAR masing-masing. Contoh di Balikpapan. Kejadian di SAR Makassar ya kena dapat Balikpapan, Makassar gitu. Di Samarinda Balikpapan. Nanti kalau udah di Jakarta ya Tanjung Priok Jakarta gitu kan. Di Aceh, Sabang Aceh seperti itu. Jadi seperti itu terus ini. Jadi itu kita bahasa sesuai undang-undang kita mencari alat ini, menemukan alat ini sesuai itu. Nah, makanya nanti ada registrasi. Nah, registrasi ini gratis. Nah, permasalahan sekarang yang ada di Indonesia ini kita bicaranya yang agak yang komersil ya. Iya. Kapal-kapal itu rata-rata punya seperti ini, tapi tidak diregistrasi. Jadi kapal-kapal pemancing yang ukuran takbut lah, apa yang agak besar. Ini sudah punya yang ini kan tapi tidak terregistrasi. Ya, kendalanya apa? Kendalanya mereka itu tidak tahu, hanya beli di toko. Ya udah beli aja, tahu ditekannya, dicabutnya, ditarik seperti ini. Dia nggak tahu ini cuma lampu kecil, tapi ributnya ini sampai seluruh Asia ganggu. Iya, misalnya gini, misalnya saya punya ini.
saya mancing. Ya bisa, nggak sengaja tuh pencet. Atau kenapa? Nanti kita konfirmasi ada kejadian dulu apa enggak gitu kan. Konfirmasi. Nanti sini kan ada ini, ada sebelum kita nyalakan nanti kan kita daftar dulu. Nama Pak Riyadi, nomor HP sekian nanti kan kita bisa hubungi keluarga perusahaannya. Apa memang kejadian seperti ini segala macam. Oh gitu. Iya, jadi apa memang benar dia mancing gitu? Kalau menyalahgunakan lumayan dendanya murah kok, 2 miliar aja gitu. Mahal. Iya. Tapi kan walaupun dengan unsur tidak sengaja. Nah. Misalnya nih iya. Susah juga sih kalau dia harus dibuktikan dulu. Susah juga. Harus dibuktikan kalau sengaja kan harus dibuktikan. Nanti ada penyidik sipil atau nanti dibawa ke ini balkon. Beberapa pemancing mungkin atau mereka-mereka yang di laut belum punya ini. Harusnya punya apa? Ini karena kan juga saya yakin masih ini pasti bisa dibeli lah kalau macam itu. Ini mereknya mahal juga. Lebih mahal iPhone 12 daripada ini lah. Oh iya, ini berapa harganya? Ya saya nggak boleh sebut harga nanti enak ya. Range-nya di bawah 5 juta, 3 juta. Range-nya di bawah 5 juta. 3 juta. Ya, kalau yang ini 3 sampai 5 juta ya. Kalau kapal rata-rata udah punya ini pasti punya ini semua. 3 sampai 5 juta. Nah itu hobi hiking, hobi mancing, apalagi mancing keributan kalau saya. Mancing keluar. Kalau mancing keributan tinggal cabut aja ini, tarik ini, ribut satu dunia. Iya, nanti kita cari. Nanti dibuktikan jika memang nanti kita teguran. Kalau memang banyak kan tuh kayak gini, banyak tidak sengaja terpencet dia. Ini kan ada nomor registrasi kayak gini. Iya. Nah ini kan yang didaftarkan nanti. Dan ini gratis. Tinggal buka aja basarnas.id, pop itu udah nggak bayar. Registrasinya nggak bayar. Masukin aja namanya di-update sudah sampai. Nanti kalau udah ini terbunyi tekan dua sini atau ini cara daruratnya ditarik atau ya, gimana? ditarik bisa, kemudian nanti ini kan bisa ditekan juga bisa juga. Tapi jangan sembarangan itu agak. Ini range berapa kalau beli? Range-nya ya seperti itu sampai 1 Asia itu kan. Enggak, maksudnya kalau kita beli range-nya di harga berapa? Oh, soal ini aku tahu ya. Mungkin lebih mahal daripada inilah, seperti itu. Ya, tapi ini baterai kan? Baterai itu kan long dia, Pak. Coba masih dicas atau gimana? Enggak, baterai. Oh. Jadi kan baterai. Misalnya nih kita bawa ini terus mengalami trouble di tengah laut. Bunyi. Kalau kita tenggelam tahan air. Tahan air masih. Biar kita tarik di dalam laut masih bisa, nggak ada masalah. Ini dipegang masih bisa. Yang nggak bisa itu ada kata kedalaman sampai 1000 meter, 2000 meter kita penyelam nggak nyampe. Yang ngambil nggak susah kan? Iya sih. Macam black box atau gimana? Bukan, black box beda lagi. Itu kan dia kan VCR, voice recorder director lain lagi. Oh gitu. Nah yang ini kecil kayak handphone nih untuk namanya untuk mencari beaconnya ini semua ya. Ya itu. Ya. Mas mencari apa? Untuk mencari sinyal tersebut itu kan. Ya. Transmitter. Ya, jadi kalau ini bunyi nih Pak, kita ketek ini. Dia akan sini muncul. Nanti di sini menentukan arahnya. Oh ini posisi ini. Maksudnya sini langsung muncul otomatis koordinatnya. Koordinatnya detailnya detail itu. Ya nanti kan presisi dia menggunakan kan ada 2 satelit diulut dan diulut. Nanti kita ketemu presisinya awal nanti akan menemukan. Radius berapa ini? Ya pokoknya dimanapun nyala nyala. Sistemnya satelit atau seperti satelit semua. Semua satelit. Nah, wah kayak iPhone nih. Kayak iPhone. Nah, ini satu lagi. Sama ini yang enggak punya ini jangan nongkrong sama saya ya, yang lagi viral. Oh, iya. Kalian nongkrongnya di pinggiran ya? Oh itu ya. Iya, enggak punya ini, Bang. Enggak ini loh ya. Basaras gitu dong, kalau enggak punya ini jangan nongkrong. Iya, enggak nongkrong gitu ya. Iya. Ini kayak drone nih. Ya sama, ini fungsi sama. Oh, kirain ini kan digitalnya. Ini analognya. Jadi kalau analog ini kita gunakan nanti kan nyalakan, kemudian nanti dia akan mengarah. Jadi ini ada jadi tampil nih. Nanti kan dia muncul nih kayak kursor seperti ini ke kanan pencari gitu ikut segala macam. Jadi beda jauh jalan. Bisa sama ini juga mencari sinyal juga, tester beacon ini ya. Ini juga bisa mencari juga sinyal sama posisinya. Nah, kita ada lagi yang DF yang kita gunakan pada waktu kejadian di Malino itu yang temukan helikopter itu tidak saya bawa. Itu udah besar, itu bisa kita, jadi itu berhasil udah sekian kali itu udah tidak diragukan lagi itu. Nah, ini portable-nya. Jadi ketika di hutan contohnya jatuh helikopter pesawat itu ikut aja. Selama dia punya ini, tapi kalau ada ini ya percuma juga kita nggak itu nggak akan nyala. Ini juga bisa connect ke situ ya? Semua connect, dia membaca, menangkap. Dia menangkap sinyal semua. Jadi semua negara menangkap seperti tadi, semua yang punya akan menangkap. Dan itu mengganggu noising sekali, mengganggu sekali. Ini berapaan? Oh, saya itu nggak tahu itu. Itu belum sempat beli kalau itu. Tapi bener sih kalau punya alat ini minimal khususnya bagi yang suka mancing ya. Yang di mungkin ikut perusahaan atau apa yang sering hobi mancing, ya minimal punya begini lah. Karena kita tidak mengetahui musibah kan kapan datangnya, kita nggak. Ya jangan sampai sih, cuman kan ini untuk jaga-jaga. Kebanyakan hal seperti ini kadang-kadang lebih berat beli yang lainnya daripada keselamatan. Padahal ini kan tidak digunakan hari-hari. Betul. Satu kapal pun sebenarnya satu orang pun itu bisa bawa seperti ini. Dan ya gitu. Betul. Jadi sebenarnya murah, dan juga memudahkan kami. Kalau contoh nih, kejadian jatuh kapal yang karam, kita nggak tahu. Kayak kemarin, tenggelam kapal 700 ton.
tenggelam. Kita Oh iya. nggak tahu tuh. Iya, Tahu ada kapal asing yang lewat baru ngelihat. Coba kebayangkan andai kata Kalau dipakai. dia punya ini bisa Ya itu kedeteksi. enggak, ya nggak mesti sampai 3 hari 3 hari sampai ke bentur-bentur ombak seperti itu kan dia. Oke, iya. Untung kuat mereka alhamdulillah diselamatkan sama Allah SWT, sudah selamat semua hamil seperti itu. Padahal tujuannya ke Manado itu luar biasa kan. Ini penting loh ini kalau Penting banget. nanti Dan juga takutnya saya kepencet nanti. Nah, dan juga ini seperti juga ini ada juga di life raft. Misalnya di life raft, di ATM itu di kapal-kapal yang untuk yang life raft ya, untuk yang di kapal kalau emergency juga ada. Biasanya yang sudah belajar si survival water rescue udah ngerti lah hal ini. Iya ya, harus punya lah minimal kalau ada apa-apa kan bisa Bisa banget. dievakuasi. Ini salah satu caranya. Dan juga kami juga punya juga aplikasi juga ya. Iya. Nah, coba, Ini coba. aplikasinya Oke, mana? Sini ya. Nah. Ini buatan sendiri. Oh iya, kebetulan ini saya rancang sendiri, buat sendiri, bangun sendiri, ngerjain semua sendiri dan nyebarin sendiri. Wih, HP-nya aja bisa dilipat. Wah, Aku nggak bisa berteman sama dia dong. Wah, waduh, HP apa nih bang? ntar saya ini. Aduh, HP-nya bisa dilipat nggak patah layarnya. Oke, sip, oke. Iya, kita nggak usah berteman lagi waktu sama Iya, dia kan. aduh. Ini iPhone sih, saya HP pakai- saya Samsung. Udah ketemu dia berarti kita ya. Oke, maaf ya. Oke. Nah, oke. Masukkan dulu. Entar dulu bang, ini nggak patah layarnya. Oh iya. Enggak. Nonton diganti ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini sebetulnya prototipe tapi sudah jalankan sekitar 2 bulan yang lalu saya pelan-pelan. Memang belum udah fix sih versi satunya. Jadi kalau teman-teman punya Android ya, saya masih loadingnya di Android. Jadi buka di Google Play itu tinggal buka aja. Nanti di situ ada tinggal buka aplikasi. Di sini namanya aplikasi Di Play Store ya? Iya, Play Store ya. Play Store. Yang muncul Among Us nih. Among Us. Iya, nah ini si bos ya. Jadi ada di si bos itu tinggal buka aja, nanti klik dan nggak perlu registrasi apapun. Tinggal klik install dan gratis. Nah, tinggal buka ini. Nah, di sini nih. Baik bang, kasih lihat yang Coba. mana tadi? Nah. Yuk nanti kita keluar bang. Iya. Ini, Nah. saya megang HP mahal. Mesti Sip Boss, iya ya. Ya si bos ya. Itu singkatan ya. Sip Boss Pers. Singkatan. Jadi Ya. kalau bisa di-download sama siapa aja di Play Store. Ini apa gunanya bang? Nah, jadi kadang-kadang kita kan ini sebenarnya hanya satu instrumen yang membantu kita juga untuk menerima laporan dan juga untuk mendapatkan informasi. Kadang yang terjadi di lapangan itu tidak seperti yang dibayangkan gitu ya. Jadi contohnya keluarga-keluarga ini kan kadang maaf ya, kemarin kejadian orang jadi Ponto. Orang dari Sabah Malaysia pun TK yang datang yang maaf ya yang pendatang ilegal itu. Iya. Tahunya itu dari mana? Daripada berita-berita sebenarnya. Iya. Nah, alhamdulillah saya sekian hampir sejak 2012 ini saya sudah menjalin kerjasama dengan teman-teman wartawan, para wartawan segala macam dalam kemitraan di sana. Udah saya dunukan, kemudian sampai saya di sini segala macamnya. Mas. Iya, keren. Kami merasa terbantu dengan grupnya saya nih. Basarnas. Iya, yang kita ya. Jadi itu sangat membantu. Akhirnya apa? Dari segi wartawan teman-teman kita kami sangat terbantu dan luar biasa. Mungkin ya saya bisa berkata mungkin dari gambar orang satu Indonesia itu mungkin yang paling maju untuk publikasi ini hanya di Balikpapan. Oh gitu. Iya, itu yang ngomong bukan saya. Ngomong itu dari para ahli, dari presiden dari Wapena, kemudian dari JTI, kemudian itu udah ngomong itu satu. Ya, saya ngomong karena kami juga lakukan riset juga, memang tidak ada tempat lain seperti ini. Nah, kemudian kenapa harus saya buat si bos ini hanya memperkuat? Kenapa? Ketika ini publikasi diberikan, kan ini keluarga korban kan pengen datang nih. Pasti iya, betul. Bayangkan kalau dia rumahnya di Sulawesi ataupun di Brunei ataupun di Malaysia ataupun di Australia, kemana mungkin lah dia datang beli Iya. Gimana ngeceknya? Kan dari medsos. Nah, medsosnya banyak-banyak nih. Ada medsos terpercaya, ada yang nggak terpercaya. Nah, saya lah buat ini seperti portal si bos ini. Jadi tujuannya ketika kita buka kita akan ada breaking news di sini. Nah, ini saya akan portal di Instagram, YouTube dan ini. Nah, kebetulan Instagram ini punya saya sendiri. Memang saya buat. Nanti kita tinggal buka. Ada kejadian apa hari ini? Tinggal buka aja. Nah, tinggal buka di sini ada rinci. Nah, tinggal diklik segala macam nih. Ada videonya, ada fotonya. Kejadian ini live. Jadi ketika kita terima informasi dalam kurun waktu 1 jam kami sudah publish. Jadi kita nggak nunggu-nunggu lagi. Jadi A1 informasi terima, nama korban dapat, kalau dapat syukur kita publish. Bisa ada statementnya kepala kantornya, kasiopnya. Jadi kita memanfaatkan momentum ini. Nah, alhamdulillah hal ini kemarin coba waktu kejadian kemarin itu yang ABK-nya Tanjung Pura. Iya. Alhamdulillah keluarga dari nelpon nanya, kalau andai kata ini mau nelpon susah ini. Iya. Tanya silakan Pak.
aplikasi download kami. Akhirnya dari sini ketemu dia langsung minta tolong korbannya diarahkan ke rumah sakit. Dia ngeliat dari situ, dari aplikasi itu. Ya kan saya rekam pembicaraan semua, saya rekam semua segala macam. Karena ini resmi berarti Bang ya. Resmi untuk, ya. Informasi yang di dalamnya resmi dari SAR ya. Dan ini sudah standar medis lah, media lah, itu sudah media. Jadi kita sudah tidak mengganggu furga, tidak kita pasangkan, udah etika dari standar dari kode etika media lah. Nah ini tapi data sini lengkap sekali, videonya, statementnya, tinggal ngambil clear. Dan juga ada, ini saya tinggal pilih bapak pakai mana, bapak nggak punya YouTube, buka sini bisa YouTube segala macam. Jadi clear. Jadi foto videonya coba kayak gini. Nah, seberapa efektif Bang? Wah, sangat efektif. Dan ini buat sendiri. Buat sendiri, bangun sendiri, rancang sendiri. Dan sepertinya ini terobosan yang di SAR di Balikpapan ya? Bisa ya kalau karena saya belum pernah dengar nggak tahu ya kalau di kantor lain ya. Nah, iya betul. Satu lagi, ya ini yang penting. Jadi gini. Kadang-kadang kami sih punya hotline namanya 115 dari Basarnas ya. Nah, saya nggak ke fitur juga sih ada nomor telepon. Nah, nomor telepon juga ini ada nomor telepon, WhatsApp, email. Ya, ini apa aja? Kalau di sini ini breaking news seperti berita ya. Kemudian ini data operasi. Data operasi yang butuh saya teman-teman media. Oh, operasi bulan ini berapa ya jumlahnya? Kami terbuka. Jadi kalau Basarnas terbuka. Ya? Jadi kalau musibah kami siapa berapa kali meninggal, ketemu selamat kita ada semua datanya. Jadi ya datanya lunak sekali ya. Nah, kemudian kita Pak kami dari wartawan nih mau request data. Nah, request ini gue sudah sama wartawan sudah. Mantap. Nah, dari sudah disiapin. Jadi tinggal tapi tergantung request ini saya harus tahu dulu orangnya karena nggak semua gambar video itu kan ada yang vulgar yang agak tidak baik dia tidak akan kami share. Nah, tapi kemudian ada call center ini nomor telepon HP saya ataupun nanti ke kantor. Nah, biar nanti kami juga merangkum masukan kurang apa segala macam bisa masuk. Nah, ini simple jadi gratis, free. Downloadnya sekian nama, nggak bayaran, nggak pakai abonemen segala macam ya. Iya, membantu banget nih ada aplikasi gini. Siap seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini ini satu wadah ini baru berjalan sekitar 1 bulanan ini, insyaallah. 1 bulanan ya. Download tuh biar tahu jadi nggak menelan informasi yang dari sumber-sumber lain karena ini sumbernya langsung dari. Wah, itu terpercaya banget. Bang kopi bang. Oh iya. Nah, tapi saya salut kalau Basarnas ini saya salut ya. Salut karena grupnya itu luar biasa sekali membantu kita karena dari Basarnas juga menyajikan informasi karena kita kan tidak kalau di wartawan ya kita sudah diskusi sama Bang Okta karena kita tidak bisa secepat Basarnas. Mereka dapat informasi dia udah tiba di TKP kita nggak mungkin dong ikut ke tengah laut kan? Ikut nggak mungkin. Jadi timnya Bang Okta ini sudah paten lah udah ada yang ngambil dokumentasinya dan itu sangat membantu kita semua. Dan saya tahu pun dari teman-teman media jujur. Semua media itu ngajarin saya ngambil beneran itu. Ada Pak Amir segala macam itu luar biasa ngajar kita semua itu. Bang Amir Hamzah. TI Jos. Bang, oke terakhir Bang dari semua ini apa yang akan dilakukan ke depannya atau mungkin harapan ke depannya seperti apa sih SAR ini mungkin masih membutuhkan suatu alat yang bisa mendukung operasi atau gimana dari adakah ke depannya nanti juga meningkatkan evaluasi dari sebelum-sebelumnya misalnya respon time-nya apa segala macam. Apa ke depan ini seperti apa Bang? Pertama untuk kami dulu ya. Nah, kami sih alhamdulillah kita didukung oleh warga Balikpapan yang luar biasa. Jujur ini Balikpapan, Samarinda itu saya akui memang militansi tinggi ya. Mulai dari formasi itu luar biasa. Dan teman-teman paling penting senior orang media. Wah. Disanjung lagi kita ini. Luar biasa. Saya memang nggak punya TV, tapi saya bisa buat TV ya. Jadi ada link terputus sebenarnya dari Basarnas ataupun instansi pemerintah lainnya yang saya amati. Yaitu adalah link antara pemerintah dan juga masyarakat. Link ini siapa? Itu media sebenarnya di sini tengah-tengah. Jadi kalau bagaimana saya bisa memberitahu ke masyarakat bahwa kami ini bekerja? Nah, benar. Jadi jangan marah kamu kalau dibilang tidak kerja, kamu udah ada usaha untuk mempublikasi ke masyarakat. Instansi lain tuh ya. Bukan dia saya Tapi benar. Ini buat edukasi. Jadi anggota saya itu pada dulu cerita dikit ya. Ngomel, Pak, kenapa kok kita ini dianggap nggak kerja? Kamu ngapain aja? Saya nolong dari gunung, berdarah, hutan, bawa korbannya. Tadi di lokasi yang orang ngambil, ya salah kau sendiri. Berarti ada link putus. Saya pelajari apa link putus. Betul. Kemitraan dengan media, memanfaatkan teknologi itu yang kuncinya sebenarnya. Nah, alhamdulillah selama saya 2011 dari Korpas tuh, alhamdulillah ada Bang Aswar lah yang sekarang di gue tuh. Guru saya tuh luar biasa, saya hormati gue. Itu
betul. Jadi ternyata link media ini sangat penting dari instansi pemerintah ini. Nah, jadi apa kuncinya itu undang-undang keterbukaan publik, ITE sekali itu kita gunakan dan tidak menyalahi aturan. Nah, akhirnya apa? Masyarakat akan timbul trust, kepercayaan. Jadi nanti masyarakat menilai, oh kerja toh dianya. Iya. Jadi kita nggak usah, oh udah kerja. Tidak ada istilahnya pujungan, Iya, pujungan mau dibilang gitu. Oh itu kan enggak. Itu kewajiban negara, kewajiban pemerintah harus memberikan informasi sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kenapa? Ketika ada musibah dan yang membutuhkan informasi bukan hanya masyarakat tapi keluarga korban. Betul. Dan keluarga korban nggak akan mungkin bisa ke posko yang sekian jauh di hutan, dan teman-teman wartawan juga nggak akan mungkin naik helikopter nyebur ke sekian 40 meter, nggak mungkin. Itu tugas-tugas kami, makanya kita buang sistem SIBOS ini, sistem publikasi operasi ini dari Basarnas, oleh media dan untuk semua. Betul. Saya kayak pemilu loh ini. Wih, keren, asik ini ngobrol sama beliau ini. Ya, oke, Bang. Jadi makasih banyak Bang ya udah hadir, dan ini makasih, ini ilmu baru bagi saya. Langsung di subscribe semuanya. Like, subscribe ya. Ya, ini share ya. Edukasi dan informasi buat kita semua ya. Nah, menarik dari kesimpulan Bang Okta tadi bahwa ini untuk netizen semua ya. Biasanya saya rada kesel membaca netizen yang selalu menyoroti beberapa instansi. Misalnya tadi Bang Okta bilang semua instansi itu pasti bekerja. Cuman kata Bang Okta tadi jarang terpublis segala macam, mungkin usahanya dia sudah sampai berdarah-darah. Gitu sudah sampai berdarah-darah tapi tidak terpublis ya. mungkin karena kurang menjalin dengan teman-teman media ataupun lain sebagainya. Nah, memang itu perlu untuk mempublikasikan, bukan berarti mau dibilang lah, mau di pujungan lah, pamer-pamer kegiatan lah, enggak. Memang harus betul, perlu untuk, karena kita kan sudah masuk zamannya keterbukaan informasi ya. Jadi bukan berarti instansi itu tidak bekerja, tapi mungkin kurang publikasi ke masyarakat ya. Dan Basarnas ini salah satunya yang saya acungi jempol. Bukan saya mau sombong dibandingkan instansi lainnya gitu ya, karena memang kita merasakan sendiri dampaknya. Dan mungkin teman-teman netizen pasti sering melihat lah beranda-beranda di media sosial, dan begitu cepatnya informasi, apalagi didukung sama tadi SIBOS Pers, itu bisa langsung di-download di Play Store. Itu sangat efektif sekali membantu kita ataupun keluarga korban mencari informasi yang resmi, langsung dari leleknya. Leleknya ini. Langsung dari leleknya. Jadi jangan sampai termakan berita-berita yang beropini miring, hoax, tidak akurat ya. Itulah pokoknya ini bagus sekali. Jadi untuk kalian semua ya, kalau bisa utamakan keselamatan diri sendiri, karena itu terutama khususnya pesan saya bagi para pemancing itu minimal pakai life jacket gitu ya kalau lagi mancing. Terus kalau bisa gitu ya, untuk teman-teman punya alat seperti inilah minimal, karena ini ketika ada kejadian ini sangat membantu sekali untuk mencari posisi kalian di mana. Minimal nih kita tidak pengen ya, minimal mohon maaf ketika kita terjadi kondisi yang memang benar-benar sudah tidak bisa terselamatkan lagi, minimal jenazah kita masih bisa ditemukan dan bisa dilihat sama keluarga gitu ya Bang ya. Betul. Nah, terus buat teman-teman semua tetap sehat selalu, jangan termakan berita hoax pastinya ya, dan akun resminya juga ada tadi di SIBOS Pers. Nah, jadi buat Bang Okta juga sukses selalu ya, teman-teman Basarnas juga sukses semuanya lah pokoknya. Nanti kita main-main ke kantornya sana. Iya. harus ya. Karena banyak alat-alat di sana lagi yang pengen saya tahu nih, karena ini canggih juga nih. Iya. Nah, terakhir sebelum kita close, untuk teman-teman yang mau nongkrong, yang mau santai, mau diskusi ataupun sambil mungkin kalau dari wartawan sambil ngetik-ngetik di sini ya, monggo datang ke sini di Kopi Mangala. Ini ada di belakang. Posisinya itu di gedung parkir, persis di samping Taman Bekapai, di samping itu. Nah, itu tempatnya enak banget untuk diskusi. Bisa kamu bawa temanmu, pacarmu, mantanmu, bawa semua bertiga, kumpulin, ajak orang tuanya juga sekalian, keluarganya. Nanti di sini kasih gratis. Syaratnya harus kelahi. Harus kelahi. Bercanda. Yang penting datang dulu lah, biar kalian tahu suasananya gimana. Ya Bang, makasih banyak udah datang di sini. Sukses selalu, dan sukses juga. Jangan lupa ya, follow, like, comment, and share. Subscribe ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.